Wanita pelampiasan. Nikmat bab 3. Mar tahu sedikit tentang perhiasan mahal karena Mar sering melihat perhiasan di laci sang bibi saat Mar disuruh membereskan kamar sang bibi. Bu Desti, orang tua asuh Mar yang telah merawat Mar dari usia 4 bulan hingga Mar usia 12 tahun. Mar dititipkan ke Bu Desti karena waktu itu Bidora dan pamannya sibuk mengelola perusahaan orang tua Marlena. Namun Bidora tak pernah menengok ataupun memberi imbalan apapun pada Bu Desti. Bu Desti adalah orang kepercayaan Naisha dan juga Jervis, orang tua kandung Marlena. Dulu waktu terjadi kecelakaan, Desti telah bersama keluarga kecil orang tua Marlena. Mereka akan mengunjungi orang tua Jervis, Fernando, kakek dari Marlena sendiri. Namun naas, mobil yang mereka tumpangi hilang kendali karena remnya tidak berfungsi. Alhasil mereka mengalami kecelakaan dan merenggut kedua orang tua Marlena. Sedangkan Marlena tidak mengalami cedera karena waktu itu Marlena ada di gendongan Bu Desti. Bu Desti ingin mengembalikan Marlena pada kakeknya, namun Desti tidak tahu di mana tempat tinggalnya dan ingin menyerahkan pada adik tiri majikan wanitanya. Namun adiknya itu tak punya banyak waktu untuk mengurus hal-hal kecil seperti itu. Lalu Dora pun menyerahkan segala urusan Marlena pada Bu Desti. Akhirnya Marlena diasuh oleh Desti sampai usia 12 tahun. Karena Desti sudah tua dan tak ingin melihat anak majikannya itu hidup susah dengannya. Marlena, ibu ingin kamu cari bibimu agar hidup tidak susah lagi, ucap Desti sebelum Desti meninggal. Tidak bu, Mar mau urus ibu saja. Mar gak ingin ninggali ibu dalam keadaan seperti ini. Tidak sayang, kau harus mencari bibimu agar kau bisa mendapat kehidupan yang layak. Ini alamat rumahmu yang sekarang ditempati oleh bibimu. Dan ini cincin peninggalan ibumu. Jangan pernah hilang, karena ini adalah satu-satunya barang yang kamu miliki, terkecuali jika kamu sangat-sangat membutuhkan. Ibu! Tangis Mar pecah saat Desti menyerahkan beberapa barang peninggalan orang tuanya. Selama ini Mar hanya tahu kalau dia adalah anak Bu Desti, karena Bu Desti tak pernah menceritakan masa lalunya. Baru saat ini Desti memberitahukan bahwa Mar adalah anak majikannya. Mar tak sanggup menahan air mata untuk tidak menetes. Ternyata wanita yang selalu merawatku adalah ibu angkatku. Aku benar-benar tidak menyangka wanita ini begitu tulus menyayangiku, pikir Mar. Pintu ruangan terbuka. Mar tidak menyadari kedatangan seseorang yang ada di belakangnya. Mar hanyut dengan bayangan masa lalu dan tak terasa Mar pun merasakan ada desiran kesedihan. Dame Ansel. Tak ada respon dari wanita yang berbaring di depannya. Ansel lalu mencondongkan kepala melihat Mar. Terlihat ada kesedihan di wajahnya. Jangan banyak melamun, ucap Ansel mengagetkan Mar. Mar pun menoleh karena ada suara yang tak asing baginya. Tuan, panggilnya sedikit gugup. Kenapa gak dimakan? Saya belum lapar. Pria itu diam mengamati raut wajah Mar. Ansel mengambil nampan yang ada di nakas, lalu menyuapkan beberapa makanan ke Mar. Saya bisa sendiri, Tuan, tolak Mar. Ya sudah, cepat dimakan. Aku gak ingin bolak-balik rumah sakit seperti ini. Ini semua kan juga karena Anda, Tuan. Ansel menatap Mar dengan tatapan tajam, membuat Mar jadi menciut keberaniannya. Mar langsung menunduk karena sangat tidak nyaman jika pria ini menatap dengan tatapan yang entah bikin Mar jadi tak punya keberanian untuk membalas tatapannya. Setelah Mar memakan beberapa makanan, Mar hendak menaruh di nakas. Ansel yang sedang fokus dengan ponsel pun menoleh ke arah Mar dan kembali menatap wajah Mar. Maaf Tuan, saya tidak bermaksud, ucap Mar gugup. Ansel menekan sesuatu di ponselnya. Tak begitu lama, 2 perawat datang. Bereskan semuanya, ucap Ansel lalu keluar. Perawat itu menatap Mar dengan tatapan prihatin. Maaf, ucap Mar pada perawat. Tidak apa-apa Nona, gak usah takut, balas perawat. Setelah mereka selesai membereskan semua, Mar kembali berbaring. Detak jantungnya begitu sangat cepat. Mar merasa takut menghadapi pria itu. Tenang Mar, kau sudah sering mendapat perlakuan kasar, ucap Mar menyemangati dirinya. Lalu Mar menarik nafas dan membuang dengan kasar. Setelah kejadian tadi, Ansel tidak kembali lagi sampai jam 9 malam. Mar tertidur karena sangat lelah dan tak ingin memikirkan tentang pria itu. Pagi sudah tiba.
Mar merasakan tubuhnya sangat berat dan sulit untuk bergerak. Mar mengerjap-ngerjapkan matanya. "Tuan, apa yang Anda lakukan?" ucap Mar dengan suara parau. "Kau ini mengagetkanku saja. Sudahlah, jangan berpikir macam-macam. Semalam kamu kedinginan dan menggigil, aku hanya ingin memberimu kehangatan," ucap Hansel. Mal terdiam, memikirkan ucapan pria mesum ini. Memang iya, semalam aku merasakan kedinginan, tapi aku tak tahu jika ada dia di sini. Tiba-tiba pintu terbuka, muncul dua perawat membawakan sarapan untuk Mar. "Nona, dokter bilang hari ini Anda sudah diizinkan pulang. Jangan lupa untuk minum obatnya," ucap perawat. Mar menatap kedua perawat itu dengan tatapan hampa. Bayangan perlakuan kasar pria mesum itu sungguh membuat Mar kehilangan semangat hidup. Hansel menatap Mar dengan tatapan khawatir. Bukan khawatir, lebih kepada benci. Melihat raut wajah Mar sedikit gelisah. Hansel tahu gadis ini tidak mau melayaninya. Tapi Hansel sudah mengeluarkan uang banyak untuk mendapatkan gadis ini. Dan Hansel tidak mau rugi. "Kau mikirin apa? Tanya Hansel. "Saya cuma..." Ucapan Mar terpotong karena Hansel menutup mulutnya dengan jari telunjuk. "Mulai sekarang kau tak perlu takut, karena aku akan memperlakukan kamu dengan baik. Asal kamu juga tak banyak membangkang perintahku," ucap Hansel. Mar menelan salivanya. "Bagaimana aku akan menurut jika aku saja tidak mau melayaninya?" gumam Mar dalam hati. Mar hanya mengangguk. Setelah Dokter Steve memberi resep obat, kini Mar sudah boleh pulang. Dan tentu saja pulang ke mansion Hansel. Karena semua barang-barang Mar sudah diambil oleh anak buah Hansel ke mansion. Dalam perjalanan pulang, mereka berdua tidak ada obrolan, sampai mereka tiba di kediaman Hansel. Kedua pelayan wanita sudah menunggu untuk menyambut kedatangan tuannya. "Antarkan dia ke kamar utama," perintah Hansel. Lalu pelayan itu mengantar Mar ke kamar yang dimaksud. Betapa terkejutnya Mar melihat ruangan yang sedang dimasuki. Begitu luas dan sangat nyaman. Kedua pelayan itu mengurus Mar. Mar begitu dimanjakan. Hampir 2 jam Mar diperlakukan bak seorang ratu. Mar pun tertidur karena tubuhnya yang dimanjakan dengan pijatan pelayan di sini. Hansel masuk dan menyuruh kedua pelayan itu untuk pergi. Lalu Hansel mendekat di bibir ranjang Mar. Hansel membelai lembut pipinya dan beralih ke pundak yang tidak tertutup oleh kain. Mar terlonjak kaget, menyadari selimut yang tadi telah tersingkap. Mar hendak menutup tubuhnya dengan selimut, namun Hansel menarik selimutnya. "Aku akan beri kamu kesempatan untuk melayaniku dengan baik. Jika kesempatan ini kau sia-siakan, jangan harap kamu bisa berdiri dari tempat tidur yang biasa kita pakai," ucap Hansel yang penuh dengan penekanan, membuat Mar bergidik dan seluruh tubuhnya gemetar. "Tuan, bukankah saya harus istirahat dulu?" Pertanyaan Mar sekaligus permintaan untuk melepas ketegangan sesaat. "Oh, bukankah sudah kukatakan, jangan membangkang jika kau masih ingin berdiri," ucap Hansel dengan tegas. Mendengar ucapan Hansel yang begitu sadis membuat Mar pasrah. Hansel mulai menggerayangi Mar dari ujung kaki hingga ujung kepala. Mar tak bisa membantah lagi karena ucapan Hansel tidak pernah main-main. Dengan keadaan lemah, Mar melayani Hansel. "Dengar, mulai sekarang kau adalah milikku. Tidak ada yang boleh menyentuhmu. Jika aku lihat ada pria lain yang menyentuhmu, maka akan kupastikan kau tidak bisa berdiri lagi," ancam Hansel di tengah-tengah permainannya. Mar tak menanggapi ucapannya karena rasa sakit dan rasa nikmat yang dirasakan bersamaan. "Apa kau dengar?" tanya Hansel. Mar hanya mengangguk patuh. Setelah 4 jam permainannya selesai, Hansel tertidur di sebelah Mar sambil memeluk tubuh Mar dengan erat. Seolah Hansel tak ingin ditinggal pergi olehnya. Ya, Hansel memang begitu menikmati semua yang ada pada Mar. Hansel begitu menikmati setiap inci dari tubuh Mar. Ancaman Hansel tidak semata-mata hanya untuk menakuti Mar, tapi Hansel memang tidak ingin jika miliknya disentuh oleh orang lain. Hansel menatap wajah Mar. Entah kenapa tiba-tiba ada desiran hangat di dada Hansel. "Apa aku mulai menyukainya?" batin Hansel. "Tidak, aku tidak boleh menyukai jalangku. Aku hanya ingin bersenang-senang dengannya." Talak Hansel berusaha membantah perasaannya yang tiba-tiba muncul dalam hati. Mar terbangun karena ada sentuhan lembut di dadanya.
Hansel tidak menghiraukan panggilan Mar. Hansel terus memainkan gundukan dada Mar yang begitu kenyal. Hansel mulai lagi dengan permainannya. Kali ini Hansel yang akan menguasai permainan ini. Hansel tahu Mar sangat lelah. "Diamlah, biar aku yang menguasai permainannya kali ini," ucap Hansel. Mar pun menurut, karena dirinya juga sudah begitu sangat lelah. Apalagi dirinya habis keluar dari rumah sakit. Setelah selesai permainan, Hansel langsung membersihkan dirinya ke kamar mandi, sedangkan Mar masih tertidur karena lelah. Baru setengah hari saja, Mar sudah melayani Hansel sebanyak itu. Mar merasakan tubuhnya begitu sangat lelah, di bagian pinggang dan bawah terasa sangat sakit. Hari sudah malam. Mar enggan untuk bangun karena dirinya sudah tak mampu berdiri. Pintu kamar terbuka, kedua pelayan datang membawa makanan. Mereka mendekat ke Mar dan mengambilkan beberapa makanan dan juga obat. "Nona, Tuan telah memerintahkan Anda untuk segera makan dan minum obat. Taruh saja di situ, nanti aku ambil sendiri." "Maaf Nona, Tuan memerintahkan kami untuk memastikan Anda segera makan dan minum obat," ujuk pelayan lagi. Mar menatap pelayan yang ada di depannya itu. Terlihat sekali dari wajah mereka mencemaskan dirinya. "Baiklah." Mar pun mengambil makanan yang ada di tangan pelayan. Setelah selesai, Mar lalu minum obatnya. Setelah itu Mar tertidur karena obat itu mengandung obat tidur. Sedangkan Hansel malam ini sengaja tidak menyambangi Mar, karena Hansel tahu tubuh Mar pasti sangat lelah karena pergumulan tadi siang. Malam ini Hansel akan beristirahat di ruang kerjanya. Mar terbangun di tengah malam. Mar mencari keberadaan Hansel, namun tidak mendapati. Mar kembali tidur dengan lebih tenang. Pagi sudah tiba. Mar merasa tubuhnya kali ini serasa lebih enak, walau masih dirasa sakit di bagian tertentu. Mar pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Hampir setengah jam Mar di kamar. Mar keluar hanya memakai handuk di tubuh. Mar mencari baju di almari, banyak sekali dress Mar di sini. Lalu Mar mengambil salah satu dress tanpa memakai bra, karena tangan masih terasa sakit untuk dilipat ke belakang. Di luar berbeda. Hansel menatap tubuh Mar indah dari balik layar. Ya, kamar itu telah terpasang CCTV, karena Hansel ingin selalu melihat Mar dari jauh. Hansel hanya ingin membuat Mar merasa nyaman di rumah ini. Entah karena perasaannya tiba-tiba muncul, atau karena Hansel ingin di saat Mar melayaninya nanti, tubuhnya sudah benar-benar pulih. Hansel melihat pelayannya masuk ke ruang itu dengan membawa beberapa makanan untuk sarapan dan juga obat. Hansel mengawasinya dari jauh. Terlihat Mar mulai makan, dan perawat itu masih setia menunggunya hingga Mar selesai minum obat. Setelah selesai, pelayan itu pergi dari ruangan Mar. Mar mengambil ponselnya setelah beberapa minggu tidak aktif. Banyak sekali pesan masuk, termasuk dari Andrian. Andrian memang menyukai Mar, namun dirinya belum mengungkapkan isi hatinya. Setelah membaca pesan dari sahabatnya, Mar tidak ada niat untuk membalas chat mereka. Mar kembali menaruh ponselnya di atas nakas. Gak tahu kenapa setiap habis minum obat, Mar menjadi sangat ngantuk. Mar pun membaringkan tubuhnya di sofa sambil menyalakan televisi. Di kamar yang berbeda, Hansel telah bersiap untuk ke kantor. Hansel keluar dari ruang kerjanya. Jimmy yang selalu menemani Hansel kemanapun dirinya pergi. Setiap ada masalah, Jimmy yang selalu memberi jalan keluar, termasuk menghindari Mar untuk beberapa hari ke depan. Memang berat buat Hansel untuk tidak menuntaskan kebutuhan juniornya, namun sesuai yang Jimmy bilang, agar Mar bisa nyaman dan mau menerima dirinya saat melayani di ranjang. Tidak harus dipaksa dan terpaksa. Hansel berjalan yang diikuti oleh Jimmy. Hansel berhenti sesaat saat melewati kamar Mar. Hansel menatap rindu pada ruangan ini. Bukan ruangannya, namun orang yang ada di dalamnya. Mar yang sedang duduk di sofa pun dibuat heran. Kenapa pria mesum itu tak pernah datang ke sini? Apa orang itu masih marah padaku? Bagus dong. Itu artinya aku tidak harus melayaninya. Pria mesum itu selalu menuntut lebih saat bergumul denganku, ucap Mar dalam hati. Pelayan datang dan membawa makanan seperti biasa. Mar menatap yang dibawa dua pelayan itu, seperti ada yang beda. Tunggu, ini gak ada obat lagi untukku, tanya Mar. Nona, masa pengobatan Nona sudah selesai, dan kemarin adalah obat terakhir, jawab pelayannya. Mar mengangguk.
Oh ya, tuanmu itu kemana? Kenapa 5 hari ini tidak ke sini? Kedua pelayan itu tersenyum. Mar yang melihat raut wajah mereka jadi salah tingkah. Maksudku, apa dia baik-baik saja? Tuan baik-baik saja, Nona. Apa Nona merindukannya? Apa? Enggak, cuma saya heran aja. Ya sudah, kalian boleh keluar, jelas Mar. Setelah kepergian mereka, Mar merutuki dirinya. Apaan sih, kenapa harus khawatir padanya? Seharusnya aku yang khawatirin diriku. Apa aku mulai menyukainya? Batin Mar. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Di ruang berbeda seperti biasa, Ansel akan mengawasi Mar dari layar. Ansel senyum-senyum sendiri melihat tingkah Mar, hingga tak menyadari jika Jimmy ada di depannya. Dan melihat perbedaan raut wajah Ansel yang kelihatan sangat bahagia, lalu Jimmy berjalan ke arah samping. Ansel dan melihat apa yang telah membuat tuannya itu begitu bahagia. Jimmy ikut tersenyum, ternyata tuannya tengah melihat wanita yang telah membuatnya jatuh cinta. Tuan, tepukan Jimmy membuat Ansel langsung mengubah raut wajahnya. Sebaiknya Tuan sambangi sekarang Nona Mar. Sepertinya Nona juga sudah merindukan Tuan, usul Jimmy. Ansel terdiam sedang memikirkan sesuatu. Tidak, biarkan dia tersiksa dulu dengan perasaannya. Apa tidak sebaliknya, Tuan? Pertanyaan Jimmy membuat Ansel jadi gugup. Bersambung.